Di tengah dunia yang terus berubah, manusia menghadapi berbagai persoalan. Kemiskinan, kesepian, konflik keluarga, ketidakadilan, bencana, dan hilangnya kepedulian menjadi bagian dari kehidupan. Di tengah kenyataan itu, gereja hadir. Namun, apakah gereja hanya menjadi tempat orang beribadah setiap hari Minggu? Ataukah gereja dipanggil untuk menghadirkan karya keselamatan Allah di tengah kehidupan? Nah, film ini mengisahkan perjalanan sebuah gereja yang berusaha menjawab panggilan tersebut. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa keselamatan Allah tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui kehidupan yang melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini kan sudah sering berkata bahwa kita itu sudah diselamatkan oleh Allah. Keselamatan itu apakah hanya kita pakai sendiri? Namun pernahkah kita berkata bahwa Yesus ketika dia melayani, dia tidak hanya berada di sinagog, tetapi dia turun ke lapangan. Bagaimana dia menolong orang yang sakit, bagaimana dia memberi makan yang lapar, bagaimana dia berkeliling ke dalam tempat-tempat jemaat yang saat itu menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengertian kita sekarang ini bahwa keselamatan sudah kita dapatkan, mari sekarang kita wujudkan bagaimana mengejawantahkan keselamatan itu dalam praktek kenyataan di dalam kehidupan jemaat. Kita akan melayani seperti yang Tuhan inginkan, baik melayani jemaat ataupun masyarakat di sekitar kita. Tuhan memberkati. Firman Tuhan di pagi itu menggugah hati seluruh jemaat. Mereka mulai menyadari bahwa gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, melainkan juga untuk diutus. Selamat pagi Bapak Ibu Majelis, juga teman-teman dari pemuda. Kita saat ini mengadakan rapat dalam rangka untuk menindaklanjuti firman Tuhan yang kemarin. Sekarang kini kita akan data mana yang membutuhkan pertolongan, beban-beban apa yang mereka rasakan, lingkungan mana yang perlu kita benahi. Nah, sekarang saya meminta kepada Bapak Ibu dan teman-teman pemuda masukannya seperti apa. Silakan. Terima kasih banyak pemerintah. Nah, saya sudah berkeliling seluruh gereja ini. Saya melihat masih banyak keluarga sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ada pula jemaat yang sangat sakit parah, dia tinggal sendirian tanpa tidak ada yang rawat. Terima kasih. Pak Pendeta, kami dari pemuda juga melihat bahwa lingkungan kita ini kurang terawat, Pak. Di mana di pasar-pasar banyak sampah, di selokan banyak sampah, dan juga di tempat-tempat lain, Pak. Nah, mengacu pada hal itu, kami generasi muda di sini tidak hanya mau pasif, tapi kami ingin mengajak semua warga gereja untuk dapat merawat semua ciptaan, tapi tidak terlepas pada hal itu saja, tapi kita di sini untuk melayani semua. Ya, terima kasih untuk masukan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semua sudah saya mengerti, tetapi gereja tidak boleh hanya diam sebatas mendengarkan apa yang menjadi masukan. Sekarang kita mari melakukan tindakan nyata sebagai pengejawantahan dari keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita laksanakan. Dari ruang rapat yang sederhana itu lahirlah sebuah komitmen. Semua sepakat bahwa gereja harus hadir membawa pengharapan. Sedikit demi sedikit, gereja mulai bergerak. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa obat,
ada yang membawa Alkitab, ada pula yang hanya membawa telinga yang mau mendengar. Namun, semuanya membawa kasih Kristus. Bapak, gimana sekarang kondisinya? Baik Pak, keadaan saya sudah lumayan baik dan saya selalu bersyukur karena pada saat saya jatuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Benar sekali Pak, kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus. Bapak tidak sendirian, kami ada pendeta, ada ketua dan jemaat. Kami di sini membawa semangat ke Bapak untuk sesuatu. Kadang-kadang keselamatan hadir dalam sebuah kunjungan, sebuah pelukan, atau doa yang dinaikkan bersama. Kami ingin menjadi generasi yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga melakukannya. Dan kaum muda menjadi bukti bahwa Injil tetap relevan. Dan mereka menunjukkan bahwa iman dapat diwujudkan melalui kreativitas, kepedulian, dan semangat melayani. Hai, gimana kabarnya? Sehat dong. Baik Pak, Ayo. Bapak sehat Pak. Ya. Gimana? Ada apa? Maaf Pak, saya mau nanya, bukankah gereja itu harusnya lebih berfokus pada urusan rohani dan ibadah? Bukankah kayak kita ini terlalu sibuk untuk dilakukan di lingkungan kita ini? Oh, gitu. Jadi intinya tuh kalian mempertanyakan gitu ya. Iya. Kenapa kok banyak aktivitas di luar gereja, di luar ibadah? Begini ya. Gereja dalam pemberitaan firman itu baik. Gereja aktif dalam ibadah itu baik. Tetapi keselamatan itu kan bukan hanya untuk kita sendiri kan? Kalau itu untuk sendiri berarti kita egois. Ya mari kita sekarang keluar dari zona nyaman ini. Sebab di tempat lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, lingkungan gereja kita, juga kondisi bagaimana kehidupan alam kita, semua membutuhkan kasih kita. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus benar-benar juga mengekspresikan keselamatan itu kepada mereka semua. Baik kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada yang tersisih, kepada yang menderita. Itulah bukti gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan gedung, gereja bukan hanya ibadah, tapi gereja adalah aksi yang nyata untuk mengasihi sesama. Perbedaan pendapat tidak menghentikan langkah gereja. Sebaliknya, pergumulan itu semakin memurnikan pemahaman mereka tentang panggilan Kristus. Keselamatan Allah mulai dirasakan, bukan hanya didengar. Kasih yang diwujudkan melahirkan pengharapan yang baru. Gereja bukanlah hanya sebatas bangunan, juga bukan hanya sebatas semen, dan bukan hanya kerangka-kerangka yang kuat seperti ini. Tetapi semua itu adalah benda mati. Gereja adalah kita. Gereja adalah tubuh Kristus yang bergerak, yang hidup, yang melayani secara nyata. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki panggilan dan peran untuk melayani sesama antara. Perubahan yang besar tidak terjadi seketika, melainkan dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama hari ini dengan setia dan juga tekun. Kami siap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, manusia dan seluruh ciptaan. Pengejawantahan karya keselamatan Allah bukanlah sebuah teori. Ia menjadi nyata ketika gereja membuka pintunya bagi yang membutuhkan, mengulurkan tangan kepada yang lemah, menghibur yang duka, dan menghadirkan damai di tengah dunia yang terluka. Ketika pendeta menggembalakan dengan kasih, penatua memimpin dengan keteladanan, dan pemuda melayani dengan semangat, serta jemaat menghidupi iman dalam keseharian, gereja sedang menjalankan panggilannya sebagai tubuh Kristus. Keselamatan Allah terus dinyatakan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama.
Karena gereja yang sejati adalah gereja yang hadir, melayani, dan menjadi terang bagi dunia. Disitulah karya keselamatan Allah terus diwujud nyatakan dari generasi ke generasi, hingga kemuliaannya dikenal oleh semua orang. Urusan ibadah itu harus lebih urus-urusan ulang deh. Kami kelompok 6 siap meninggalkan keselamatan.